Eh, Selanjutnya saya mohon kepada Prof. Hasan, apakah monitor Prof. Hasan dari ITB? Iya Ini Gus, ada Gus. ya, silakan Prof. Hasan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang nih saya agak gamang ini kalau bicara etika dan politik ya. Apalagi sekarang kan sudah ada beredar bahwa ASN itu nggak boleh bicara politik, apalagi pilpres gitu-gitu ya. Ah, dan tadi juga Gus Wahid, saya pikir sudah Gus Wahid, kemudian Mas Saleh tadi ya, apalagi Pak Marzuki Ali ya, pernah jadi ketua DPR, politisi ulung ya. Kemudian Pak Taufik, Pak Imam ya, dan terakhir Pak Kiai Muhaimin tadi. Dan juga tadi Pak Iswandi ya. Jadi saya tidak akan ngomong politik lah ini Gus Wahid ya. Tapi saya mengomentari ini aja tadi presentasi Mas Wahid dari segi etika Islam lah ya. Kalau saya pribadi melihat memang di zaman modern ini kesenjangan antara idealisasi ajaran agama dengan realisasi di lapangan ini kok besar ya. Kita semua pasti yakin sudah lah ya. Islam itu divine ya. Jadi maksudnya sesuatu yang suci pasti benarnya. Tetapi realisasinya apakah itu sejarah Islam, ekonomi Islam, politik Islam adalah human ya. Karena memang itu adalah produk interaksi manusia kan dengan lingkungan, dengan manusia yang lainnya. Memang selalu bagaimana masalahnya itu berusaha mendekatkan idealisasi dan realisasi ya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau terkait politik, mungkin kita harus kembali ke zaman Rasulullah ya. Mungkin yang ideal itu memang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ya beliau bisa lah ya jadi contoh yang sangat baik. Tetapi apakah eh, yang dilakukan Rasul di zaman tersebut bisa di copy paste ke zaman sekarang? Kalau secara idealisasi mungkin bisa ya. Dari maksudnya dari segi teori, hipotesa dan segala macam bisa lah ya. Tadi Gus Wahid kan sudah menjelaskan banyak ya. Seharusnya di dalam Islam itu harusnya bagaimana ya politik, pemimpin dan seterusnya. Tetapi yang kita temui kan tidak seperti itu ya sehari-hari ya. Saya coba melihat dari Rasulullah ke Khalifah Abu Bakar dan Umar masih, alhamdulillah saya lihat masih bagus lah ya. Tetapi begitu masuk zaman Khalifah Utsman, nah mulai ini ada kekisruhan ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian Muawiyah ribut dengan Imam Hasan ya. Imam Hasan mengalah, kemudian Muawiyah terus. Di dinasti Umayyah saya lihat cuma Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan. Itu pun 2 tahun kemudian katanya diracun ya. Kemudian kita masuk Khalifah Abbasiyah. Mungkin yang lebih mendekati yang mungkin agak ideal itu Harun al-Rashid. Meskipun itu banyak perdebatan. Kemudian kita masuk ke era Ottoman ya. Di era Ottoman memang ada beberapa sultan yang bagus-bagus ya. Eh, tapi idealisasi di zaman Rasul itu eh, walau alam ya, saya ini dosen sains dan teknik ya, tapi saya suka membaca saja. Mohon dikoreksi nanti oleh para para alim ulama di sini ya. Saya lihat idealisasi politik di zaman Rasulullah itu memang kayaknya tidak pernah berulang lagi ya sampai saat ini gitu ya. Wajar ya karena Rasulullah itu kan Rasul dan beliau ya bukan seperti kita lah ya. Beliau jauh berbeda dari manusia biasa. Jadi menurut saya mungkin kita ya tidak perlu kecewa-kecewa sekali ya bahwa kita tidak bisa meniru Rasulullah dalam bernegara ya. Nah, yang menarik waktu
Imam Ali itu pernah ditanya oleh salah seorang mungkin dari Khawarij ya. Ya Amirul Mukminin, kenapa kok di zaman Khalifah, di zaman kamu ya, di zaman kamu dan di zaman Utsman kok kita ribut terus? Kenapa di zaman Abu Bakar dan Umar tidak? Nah, jawaban Ali yang menarik, Imam Ali mengatakan pada saat Khalifah Abu Bakar dan Umar itu yang dipimpin itu seperti saya, seperti Ali, dan seperti Khalifah Utsman. Tapi pada masa Khalifah Utsman dan Khalifah Ali, yang kami pimpin itu ya seperti kamu-kamu ini ya. Uh, nah itu sama seperti yang dikatakan Gus Wahid tadi ya. Jadi kalau kita mau merubah atau bukan merubah lah ya, mendekatkan realisasi sistem politik Islam di masyarakat saat ini, mungkin yang perlu prioritas pertama itu bukan suprastrukturnya ya. Mungkin yang harus dirubah itu masyarakatnya ya, budaya masyarakatnya. Seperti kata Pak Marzuki Ali tadi ya, mungkin pendidikan masyarakat harus diperbaiki, akhlak seperti Pak Imam katakan tadi ya, pendidikan keagamaan, atau tadi Kiai Muhaimin mungkin pendidikan agama itu masuk ke tasawuf yang sifatnya fungsional ya, kemudian ekonomi diperbaiki dan segala macam. Jadi akan perlu waktu lama ya. Jadi saya bisa memahami kalau dulu Cak Nur mengatakan Partai Islam no, tapi Islam yes ya. Memang yang penting dalam politik bernegara, saya pikir Islam inside ya. Seperti kita di komputer kan Intel inside ya. Jadi yang penting Islamnya yang inside politik ya. Uh, saya lebih cenderung ke sana ya. Jadi masyarakatnya yang dibuat lebih Islami, pendidikannya lebih Islami, ekonominya lebih Islami, keadilan dan segala macam. Insya Allah nanti pemimpin yang keluar dari generasi semacam itu akan lebih baik ya. Jadi kalau saya pribadi, kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, eh, saya agak pesimis kalau etika Islam itu bisa mencapai idealisasinya seperti zaman Rasulullah ya. Ya kita tahu semualah ya, ada oligarki, ada budaya materialisme, hedonisme yang semakin kental ya. Eh, jadi menurut saya solusinya kita ya harus harus sabar ya. Sabar memperbaiki pendidikan, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, memperbaiki budaya. Tapi susahnya masyarakat ini perlu contoh kan. Nah, yang bisa memberikan contoh saat ini kalau menurut saya ya para ulama, para kiai ya. Kalau saya pribadi, meskipun saya bukan anggota NU, bukan anggota Muhammadiyah ya, tapi saya lihat yang dilakukan oleh teman-teman NU dan Muhammadiyah ini perlu disupport ya. Jadi para kiai NU dengan pesantrennya yang mengakar ke akar rumput, nah itu bisa memperbaiki sistem pendidikan, budaya, akhlak bangsa ya dari grassroots. Nah, sementara Muhammadiyah dia bisa mengambil segmen menengah ke atas dari dunia pendidikan, ekonomi dan segala macam. Nah, menurut saya memang Muhammadiyah dan NU ini harus bersatu padu bagaimana caranya, jangan gotong-gotongan untuk membangun budaya masyarakat yang lebih madani ini ya, lebih Islami. Baru kemudian saya punya harapan saya pribadi, oh nanti politiknya akan membaik. Tetapi kalau ini tidak, saya pikir saya nggak banyak, tidak terlalu banyak harapan lah. Makanya terus terang Gus Wahid dan teman-teman, sekarang saya kalau diajak ngomong politik segala macam, saya priority bawah lah bagi saya. Saya bilang saya sekarang lebih senang ngajar, membimbing mahasiswa agar memberikan pencerahan ke mahasiswa, menanamkan nilai-nilai integritas di kelas dan gitu ya. Ya mungkin hanya seperti sepercik air di lautan, tapi menurut saya kalau setiap dosen melakukan itu, setiap orang ya, insya Allah bisa lah ya. Karena bagi saya etika Islam itu harus ada di semua lini ya. Apakah di politik, di dunia pendidikan, di perdagangan, dan segala macam. Bahkan saya terkesan dengan yang dikatakan Imam Ali ya.
Jadi kalau kita ingin menilai diri kita, coba disimak apa yang kita lakukan pada saat orang lain itu nggak ada. Itulah diri Anda yang sebenarnya ya. Jadi seperti kata Pak Taufik tadi mungkin ya, kalau misalnya kalau kita sendiri masih melakukan hal-hal yang nggak genah, ya itulah kita ya. Nah, apakah masyarakat kita juga seperti itu ya? Walau walam ya. Terus terang saja sekarang gangguan di generasi muda kita adalah dunia digital ini ya. Anak-anak bisa duduk di dalam kamarnya kemudian melihat hal-hal yang sebenarnya tidak Islami ya. Dan ini mengganggu proses pendidikan generasi bangsa berikutnya yang Islami gitu ya. Karena anak-anak muda ini terlalu cepat terekspos kepada hal-hal yang di luar umurnya dan di luar kapasitas ekonominya ya, sehingga mereka ingin cepat kaya akhirnya membegal gitu ya, ingin cepat begini akhirnya memperkosa atau apa-apa gitu ya. Nah, ini juga harus jadi pemikiran kita semua, ini tantangan bagi para pendidik lah ya, bagaimana membina akhlak generasi muda di era digital, di era Internet of Things, di mana gangguan setan itu masuk ke bilik-bilik privasi anak-anak kita, bahkan kita sendiri tanpa halangan gitu ya. Dan ini saya pikir tantangannya jauh lebih berat dibandingkan di zaman Rasul dan di zaman para sahabat tabiin ya. Pada zaman itu kalau mau melihat sesuatu yang tidak betul itu sangat susah. Tapi sekarang justru yang tidak benar itu, tidak genah itu datang langsung menyerbu bilik-bilik privasi anak-anak kita, nanti cucu-cucu kita, politisi kita, dosen-dosen kita. Dan ini kalau tidak dibentengi nilai-nilai agama, kalau menurut saya repot ya. Jadi saya setuju dengan Prof. Imam tadi, Prof. Dan juga Pak Kiai Muhaimin. Memang tasawuf yang fungsional ini kelihatannya mulai harus masuk ke sistem pendidikan kita ya. Bagaimana caranya saya nggak tahu ya. Dari level yang paling SD itu apakah ada tasawuf fungsional untuk anak-anak TK, untuk anak-anak SD. Nah, mungkin Pak Taufik ini ya, yang pembinaan karakternya harusnya masuk ya. Caranya terserah lah sesuai dengan umur masing-masing. Itu saja Gus Wahid. Mohon maaf. Luar biasa. Jadi saya tidak bicara politik ini. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.